Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Widya Academy. Nah, hari ini kita akan bahas soal UTBK. Nah, yuk kita bahas soalnya teman-teman. Oke, soal pertama, fungsi f memenuhi fx kecil dari 3 pangkat x besar dari x kuadrat tambah 1 untuk x besar sama 2. Di antara pilihan berikut, nilai f di x sama dengan 3 yang tidak mungkin adalah 11, 20, 30, 36. Nah, di sini kita akan mencari nilai fx yang rentangnya di x tambah 1 sampai 3 pangkat x dengan x kita adalah 3 ya. Apakah mana saja fungsi yang tidak mungkin untuk pernyataan berikut teman-teman ya. Nah, kita masukkan fx kita tuh x kita sama dengan 3, maka kita tulis f 3 itu kecil dari 3 pangkat, karena x kita 3, maka kita ganti x menjadi 3. Oke, 3 besar dari, nah x kita juga 3, itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 1, maka f3 itu kecil dari 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 ya teman-teman, itu sama dengan 3 kali 3 dikali 3. Itu besar dari 3 kuadrat itu sama dengan 9 tambah 1, maka f3 kecil dari 3 kali 3 itu 9 kali 3 2 7, besar dari 9 tambah 1 10, maka rentang f3 itu antara 10 dan 27, di mana 10-nya itu tidak masuk ya teman-teman ya, atau bisa kita tulis f3 kita itu berada antara 11, 12, 13 sampai 26. Nah, di sini kita diminta untuk yang tidak mungkin ya. Fx untuk f sama dengan, untuk fx-nya tuh sama dengan 3, yang tidak mungkin tuh angka berapa ya teman-teman ya. Nah, nomor 1 11. Nah, 11 berada di antara bilangan fx ini teman-temannya yang ini, maka 11 itu termasuk mungkin. 20, apalagi 20 ya, 20 itu masih dalam rentang 11 dan 26 atau antara 10 sampai 27. Oke. Nah, ini masih mungkin. 30. Nah, 30 itu sudah melewati 26, maka dia tidak mungkin. Dan 36 juga tidak mungkin. Maka yang benar adalah 3 dan 4, yaitu C. Oke teman-teman, lanjut. Nilai dari 3 pangkat 14 dikurang 3 pangkat 12 per 3 pangkat 11 tambah 3 pangkat 10 adalah, nah jika teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman cukup mengubahnya menjadi pangkat terkecil masing-masingnya ya. Ini di sini dalam soal kita memiliki pangkat 10 adalah pangkat yang terkecil, maka kita jabarkan masing-masing per pangkatan ada pangkat 10-nya teman-teman ya, supaya bisa kita sederhanakan. Nah, jika teman-teman menemui soal seperti ini, misalkan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Maka 3 pangkat 14 itu bisa kita tulis 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 4 ya. Kenapa kita pakai 3 pangkat 10? Karena 3 pangkat 10 adalah pangkat yang paling kecil yang akan kita sederhanakan kali lagi teman-teman ya. Dikali 3 pangkat 4. Kenapa bisa kita kalikan menjadi 3 pangkat 4? Karena 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 10 ditambah 4 itu sama dengan 3 pangkat 14. Sama aja ya teman-teman ya, berarti dikurang. Nah, 3 pangkat 12 itu juga sama dengan 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 2. Oke, per 3 pangkat 11 itu sama dengan 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 10. 3 pangkat 10. Oke. Nah, karena dia ada 3 pangkat 10, di sini juga ada 3 pangkat 10, itu juga bisa kita sederhanakan ya. Ini sama dengan ya teman-teman ya, kalau teman-teman memiliki AB dikurang AC itu sama dengan AB dikurang C. Maka di sini sama juga nih. Kita misalkan 3 pangkat 10 kita tuh A, berarti 3 pangkat 10 dikali
3 pangkat 4 dikurang 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 2. Itu bisa kita sederhanakan. Ini yang jadi A-nya, ini B-nya, ini A-nya, ini C. Maka kita tulis 3 pangkat 10 dikali B kita 3 pangkat 4 dikurang C kita 3 pangkat 2 ya teman-temannya. Maka kita tulis 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 4 dikurang 3 pangkat 2 per. Nah yang di bawah juga sama teman-temannya, berarti 3 pangkat 10 per dikali 3 pangkat 1 ditambah. Nah ini juga ada 3 pangkat 10 dikali berapa nih? Ini dikali 1, berarti ditambah 1. Oke teman-teman, karena 1 itu tidak mempengaruhi nilainya. Oke. Nah, karena kita memiliki 3 pangkat 10 di atas, di bawah juga 3 pangkat 10, maka bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi, makanya habis. Makanya kita miliki 3 pangkat 4 dikurang 3 pangkat 2 per 3 pangkat 1 ditambah 1. Nah, 3 pangkat 4 itu sama dengan berapa tuh teman-teman? 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Sama dengan 81 dikurang 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 per 3 pangkat 1 itu 3 tambah 1. 81 kurang 9 itu sama dengan 72 per 3 tambah 1 4. Nah kita sederhanakan lagi nih, 72 bagi 4 itu dapatnya 18. Jawabannya yang D. Oke teman-teman, lanjut. Nah jika sin C sama dengan akar 7/4, manakah dari keempat pernyataan berikut yang bernilai benar? Nah, ada 1, 2, 3, 4 nih. Ya, yang mana yang benar? Nah, karena sin C kita bernilai akar 7/4, nah kita tahu bahwa sin, oke. Kita tulis di atas ya teman-teman ya, sin C, berarti ini teman-teman ya, oke. Rumusnya tuh sisi depan sudut, ya, depan sudut per sisi miring, oke. Nah, karena sin C kita ini bernilai akar 7 per akar 4, otomatis depan sudutnya itu akar 7 per 4-nya itu sisi miring. Maka kita tulis di sini sin C kita akar 7 depannya itu. Oke, akar 7 per 4. Nah, karena sudut kita ini siku-siku ya teman-teman ya, maka bisa kita gunakan rumus Pitagoras untuk mencari BC. Oke, maka kita tulis BC sama dengan akar dari, nah BC itu akar dari AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Oke, nah sama dengan akar dari, nah AC kuadrat itu 4 kuadrat dikurang AB kuadrat, berarti akar 7 kuadrat. Oke. Nah, sama dengan nih 4 kuadrat itu berapa tuh teman-teman? 16 dikurang akar 7 kuadrat itu sama dengan 7. Oke. 16 kurang 7 itu 9. Oke, akar 9. Akar 9 adalah 3. Maka nilai BC adalah 3. Nah, kita akan mencari pernyataan 1, 2, 3, 4 yang bernilai benar. Oke, kita cari yang bernilai benar. Kita mulai dari pernyataan pertama. 3AC itu katanya sama dengan 4BC. Nah, kita cari 3AC kita ada 4. Oke. Yang ini AC sama dengan 4BC kita, BC 3. Berarti 3 kali 4 12. Nah, berarti pernyataan 1 betul. Oke. Nih kita tulis pernyataan 1, berarti kita lihat A, B, C, D kita. Kalau ada pernyataan 1 berarti betul. Oke, nomor A bisa kita gunakan, B bisa. Nah, nomor C itu sudah otomatis nilainya salah karena tidak ada satunya teman-teman ya. Oke, kita cari pernyataan kedua. Kita tulis ini pernyataan kedua. Tan A itu sama dengan 3/7 akar 7. Oke, kita cari tan A. Nah, kita tahu tan A berarti yang di atas ya teman-teman ya, yang ini. Kita tahu tan A itu rumusnya itu sisi depan sudut di depan
per sisi dekat sudutnya. Ada dekat sudut nih yang AB berarti ya, per dekat sudut. Oke. Atau kita gunakanlah sesuatu yang lebih dekat ya. Berarti tan A, berarti sisi depan sudut tuh BC. Per dekat sudut itu ada AB. Oke, BC kita bernilai 3. Dan AB bernilai akar 7. Nah, gimana nih? Ini tan A sama dengan 3/7 akar 7. Nah, karena bentuknya 3 per akar 7 itu belum rasional, maka kita rasionalkan dulu teman-temannya. Kita kalikan dengan akar sekawan. Untuk kita kalikan dia akar 7 per akar 7. Oke, 3 kali akar 7, 3 akar 7 per akar 7 kali akar 7, 7. Maka jawabannya sama ya teman-temannya, 3/7 akar 7. Berarti 2 betul. Nah, yang B itu ada 1 dan 3. Itu sudah bisa kita coret teman-teman ya, karena nggak ada duanya nih. Ya, yang B tidak menyertakan 2 karena 2 bernilai benar. Oke, kita masuk yang ketiga. Kita tulis ini 3. Akar 7 AB itu katanya sama dengan BC tambah 4. Oke, kita nih akar 7 AB. AB kita berapa tuh? AB itu 7. Oke, akar 7 sama dengan BC itu 3 ditambah 4. Sama teman-temannya, akar 7 kali akar 7 itu sama dengan 7. 3 tambah 4 juga 7. Maka pernyataan 3 juga benar. Nah, ada A, ada E nih teman-teman ya. Kita cari yang nomor 4. Kita tulis ini nomor 4. Cos A. Nah, cos A, oke. Cos A itu rumusnya sisi dekat sudut yaitu AB per sisi miring yaitu AC. Oke. Nah, AB kita nilainya akar 7, sedangkan AC kita nilainya 4. Berarti cos A kita tuh bernilai akar 7 per 4. Maka dia beda ya teman-teman ya. Kalau di pernyataan cos A itu 3/4, sedangkan yang kita cari cos A itu bernilai 7 per akar 7 per 4. Maka pernyataan 4 salah, maka yang betul pernyataannya adalah 1, 2, dan 3 yaitu A. Oke teman-teman. Untuk semua bilangan real, positif A dan B didefinisikan sebagai A cross B at C sama dengan A bagi B kali C. Nah, kita samakan nih teman-teman. Makanya dari A cross B atau pagar B at 2 adalah, dari sini kita misalkan 12 itu A, 6 itu B, 2 itu C. Maka 12 pagar 6 at 2 itu sama dengan 12 dibagi 6 dikali 2 ya. 6. Nah, ada bagi, ada kali. Maka kita dahulukan yang bagi teman-teman ya. Berarti 12 bagi 6 itu 2 dikali 2. Itu jawabannya 4. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman paham dan mengerti. Jangan lupa like, subscribe, komen channel Widya Academy ya, agar bisa selalu menemani teman-teman dalam belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.